Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, homonim. Apa ya homonim itu? Kita simak baik-baik ya. Sebelum kita belajar mengenai homonim, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami kata-kata yang memiliki makna jamak dengan tepat. Sebelum anak-anak belajar mengenai homonim, kemarin anak-anak sudah membaca cerita pada buku siswa bahasa Indonesia mengenai kepala sukulen. Di situ ada tigor, kaktiur, molen, dan tanaman sukulen. Nah, mari kita pasangkan kata-kata baru yang ada pada cerita tersebut. Yang pertama ada keran. Artinya yang mana ya? Keran itu pasangannya adalah tempat keluar air yang bisa dibuka dan ditutup. Yang kedua membuntuti, artinya mengikuti. Yang ketiga mawar. Mawar adalah nama jenis bunga. Yang keempat sukulen, itu sudah ada jawabannya. Sukulen adalah sejenis tanaman berdaun tebal. Yang kelima molen. Molen itu siapa ya? Molen adalah nama kucing tigor. Yang keenam ada kepala suku. Jawabannya yang mana ya kepala suku? Kepala suku adalah orang yang memimpin suku. Kata ketujuh yaitu kabur. Artinya berlari cepat-cepat. Melarikan diri juga bisa berarti tidak jelas terlihat. Kata 8 gerimis. Artinya hujan rintik-rintik. Kata ke-9 inang, yaitu panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak. Kata selanjutnya sistematis adalah dengan cara yang teratur. Dan kata yang terakhir adalah marga, yang berarti kelompok kekerabatan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang homonim. Apa itu homonim? Homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya. Maksudnya bagaimana ya? Kita lihat contoh berikut. Contoh ini juga ada di buku kalian masing-masing. Contohnya adalah kata kabur. Kabur ini bisa bermakna ganda. Artinya tidak hanya satu. Kita lihat yang pertama ada kabur. Arti yang pertama ini sesuai KBBI. Anak-anak bisa mencari arti dari kata-kata sulit di kamus KBBI online. Nah, kata kabur dalam arti pertama ini adalah tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas, kurang terang, kurang jelas. Bisa dilihat pada gambarnya, di situ ada seorang anak yang merasa matanya tidak begitu jelas, pandangannya kabur, berarti matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, kabur dalam arti yang lain itu berlari cepat-cepat atau melarikan diri, meninggalkan tugas atau tempat tanpa pamit, menghilang. Bisa dilihat pada gambarnya, itu ada molen yang sedang melarikan diri, kabur, karena dia takut dengan air. Nah, itu tadi adalah contoh kata yang bermakna ganda atau disebut homonim. Jadi kata tersebut memiliki arti yang berbeda.
Kata-kata yang ada di dalam tabel berikut ini adalah contoh kata berhomonim. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ada kata bisa. Bisa itu memiliki arti yang berbeda tergantung penggunaannya. Bu Guru cari dalam Kamus KBBI, arti yang pertama bisa itu mampu, kuasa melakukan sesuatu atau dapat. Contohnya seperti apa ya? Contohnya misalnya seperti Andre mampu memainkan berbagai alat musik. Berarti dia dapat memainkan berbagai alat musik. Sedangkan bisa arti yang kedua, maknanya adalah zat racun yang dapat menyebabkan luka, busuk, atau mati bagi sesuatu yang hidup. Biasanya terdapat pada binatang. Nah, bisa yang kedua ini artinya bisa racun. Contohnya racun ular. Nah, walaupun kata-katanya sama ya, bisa, tapi mengandung arti yang berbeda. Ini namanya kata berhomonim atau bermakna ganda. Kita lanjut ya. Kata yang kedua adalah bulan. Bulan dalam arti pertama itu adalah satelit alami yang mengitari bumi, tampak bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari. Berarti dalam arti pertama ini bulan apa? Bulan yang ada di langit, bersinar. Sedangkan arti yang kedua yaitu masa atau jangka waktu perputaran bulan mengitari bumi dari mulai tampaknya bulan sampai hilang kembali sekitar 29 atau 30 hari. Arti yang kedua ini bulan adalah bulan dalam satu tahun, ada 12, mulai dari Januari sampai Desember. Berbeda ya. Yang ketiga adalah kali. Kali dalam arti yang pertama adalah kata untuk menyatakan kekerapan tindakan. Bisa jadi juga perkalian. Perkalian kali itu operasi hitung matematika ya. Nah, kali yang kedua itu artinya sungai. Kata berikutnya adalah palu. Palu dalam arti pertama adalah alat untuk memukul paku, martil. Nah, Palu dalam arti yang lain itu adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kata berikutnya adalah rapat. Rapat dalam arti pertama itu adalah hampir tidak berantara, dekat sekali, tidak renggang. Contohnya misalnya duduknya rapat-rapat. Nah, rapat dalam arti yang lain itu misalnya pertemuan. Pertemuan di sekolah, di mana? Artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu, sidang, majelis. Nah, itu adalah contoh kata-kata yang berhomonim atau bermakna ganda. Silahkan kalian bisa mencari kata-kata yang lain ya, untuk menambah pengetahuan kalian. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.